baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga hari ini tetap semangat ya, dengan pertemuan kita yang kedua. Pada kali ini kita akan belajar materi tentang kerajinan bahan limbah keras pada semester 2 ini pada tepatnya. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, kita tidak lupa bersyukur bahwa limpah dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Baik, pada semester ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan limbah keras ya. Kita lanjut. Nah, materi pada hari ini ada limbah keras organik dan anorganik. Proses pengolahan bahan limbah. Yang kedua, materi yang ketiga ada kerajinan bahan limbah keras. Apa itu limbah? Nah, pada materi ini akan kita bahas limbah adalah sisa produksi baik dari alam maupun hasil dari kegiatan manusia. Nah, di tangan-tangan kreatif, limbah dapat disulap menjadi aneka kerajinan yang unik dan menarik tentunya ya. Menurut karakteristiknya, limbah keras adalah kumpulan limbah berbahan solid, tidak mudah berubah bentuk, bersumber dari alam maupun buatan, serta bisa diurai maupun tidak diurai dalam waktu tertentu. Nah, ini berdasarkan karakteristiknya ya, limbah keras. Bisa kalian simak masing-masing, mungkin di buku paket juga bisa kalian simak juga, atau diberi tandai menggunakan stabilo boleh juga. Nah, limbah keras organik. Limbah keras organik ini adalah limbah yang berasal dari alam atau tumbuhan dan hewan, yang bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Nah, ini contohnya bisa kita lihat kertas ya. Kertas, kerang, tempurung, kelapa, sisik ikan, kayu, kulit, telur, serbuk gergaji, dan masih banyak lainnya ya. Nah, sekarang limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik ini adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan, atau tidak bisa membusuk. Nah, ini kita harus bisa mengelola dari limbah ini ya. Ini contohnya botol plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan baja. Nah, limbah ini berasal dari sumber daya alam dan kimia yang tidak terbaharui ya. Dalam penggunaan botol plastik dan sebagainya pasti kita masih bisa dimanfaatkan ya. Mungkin nanti akan materi berikutnya akan ada cara-cara untuk mengolah sumber daya yang sudah digunakan untuk menjadi ya, tentunya untuk menjadi ini ya, kerajinan ya, akan lebih menarik lagi. Nah, sekarang sanitasi. Sanitary landfill adalah suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Pembakaran, yang kedua pembakaran ini yaitu incineration. Sampah dibakar dalam alat yang disebut insinerator ya. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Di sini dengan cara dibakar pada alat ya, alat tertentu pastinya. Nah, yang ketiga maksudnya. Yang ketiga ini ada penghancuran ya. Penghancuran sampah
dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Jadi ini proses penghancurnya di dalam mobil. Nah, proses pengolahan bahan limbah keras. Pengolahan limbah memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R. Reduce adalah meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Yang kedua ada reuse, adalah memilih barang yang dapat digunakan kembali. Ini sangat bagus, ini memilih barang yang dapat digunakan kembali. Yang ketiga yaitu recycle, adalah mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak berguna untuk diubah menjadi bahan baru yang berguna. Daur ulang ya, daur ulang. Baik, kita lanjut. Nah, berikut ini proses sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. Nah, langkah pertama ini pemilihan ya, pemilihan atau pemilahan bahan limbah. Sebelum didaur ulang ya, bahan limbah harus diseleksi terlebih dahulu ya, biar kita tahu mana yang bisa didaur ulang atau bisa digunakan ya. Bisa dapat dilakukan secara manual ya. Nah, yang kedua pembersihan limbah. Pembersihan limbah ini sangat penting ya apabila kita ingin daur ulang. Bisa juga kita bersihkan menggunakan air, bisa juga ya. Nah, yang ketiga pengeringan. Pengeringan di sini bisa juga menggunakan sinar matahari langsung atau juga bisa dilap dengan lap kering ya. Nah, yang tahap berikutnya yaitu pewarnaan. Pewarnaan ini bisa juga dilakukan dengan cara disemprot atau diberi kuas, tergantung selera masing-masing untuk membuat kerajinannya. Nah, yang kelima di sini ada pengeringan ya. Pengeringan ini bisa juga dikeringkan dengan sinar matahari ya, dengan sinar matahari ataupun dengan diangin-anginkan atau digantung biar terkena angin sepoi-sepoi. Nah, angin sepoi pula ya. Baik, yang keenam penghalusan bahan agar siap pakai ya. Ini proses terakhir, bisa juga seperti dipotong, ditempa, dilem atau digerinda, diamplas dan sebagainya ya. Itu tahap finishing. Baik, kita lanjut. Nah, kerajinan bahan limbah kedas organik. Nah, di sini saya ambil contoh jadinya. Bahan jadinya itu tulang ikan. Sangat bervariasi sekali, bisa digunakan untuk kerajinan seperti ini ya. Tapi ini dibutuhkan dengan keahlian khusus. Memang sudah bisa, tapi kalian kalau belajar cara buatnya pasti bisa. Selagi kita bisa berusaha, pasti bisa. Nah, yang kedua ini contoh yang tadi tulang ikan itu sangat unik sekali ya. Bisa terbentuk motor seperti ini. Ini sangat bagus sekali. Salut. Kalian pasti bisa buat seperti ini. Kita lanjut sisik ikan. Nah, sisik ikan di sini juga sangat unik sekali, sangat unik ya. Dari warnanya juga sangat menarik. Ya, bisa kalian lihat gambar kedua juga. Nah, ini bisa untuk hiasan, untuk rambut ya. Oke, saya rasa ini sangat menarik sekali. Nah, sekarang dari kerang ya, gambar pertamanya ini sangat bagus, warna-warni. Ya, ini dari kalian bisa menuangkan kreativitas kalian dalam menggambar, mungkin bisa di sini. Selain di buku kertas ya, di kerang juga bisa. Nah, pada contoh gambar yang kedua juga ini bagus. Nah, pada gambar ketiga sangat bagus ya. Kalian pasti bisa seperti ini. Nah,
Yang ketiga, tempurung kelapa. Di sini sudah ada contohnya. Ini untuk kerajinan tempurung kelapa. Ya, bisa juga dibuat figur-figur hewan. Ya, bisa juga tergantung kreativitas kalian masing-masing. Nah, yang ketiga, contohnya ini gantungan kunci. Ya, sekreatif kalian mungkin bisa membuat lebih bagus dari ini juga ya. Baik, kita lanjut sekarang kerajinan limbah keras anorganik. Di sini ada kaca ya. Kaca bisa kalian lihat di sini contohnya ya, kaca bisa dibuat seperti perahu ya. Yang kedua saya contohkan ini ada Tugu Monas ya, ada menara Eiffel mungkin di sini. Ini ada menara kembar di Kucing kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah benar ya. Oke. Baik, kita lanjut. Ini botol dihias, bisa kalian lukis ya. Sekreatif mungkin, bisa juga membuat seperti ini. Ini kalau nggak salah ini pelita. Bisa juga sih buat pelita bisa. Nah, gambar keempat ini sangat menarik, pot bunga ya. Dari sini buat pot bunga. Ini sangat kreatif sekali, diwarnai, dicat ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sekarang plastik. Plastik sangat bermanfaat juga apabila kita bisa membuat kerajinannya atau didaur ulang. Ini bisa membuat bunga, bingkai-bingkai bunga lebih bagus hasilnya. Nah, di sini plastik sedotan nih. Di sini bisa membuat karikatur dari sedotan plastik. Ya, ini sangat bermanfaat sekali nih. Sangat bermanfaat. Nah, pecahan keramik. Ini kan biasanya pecahan keramik biasanya kalian buang nih dari rumah-rumah nih. Di sini bisa dibuat kerajinan. Ya, tentunya ini ada di sistem perekatan. Ini ada lem khusus untuk keramik. Ya, tentunya pada gambar ketiga ini pun menggunakan lem khusus. Ini pada gambar yang tengah, ini perlu keramik yang warnanya bervariasi. Ya, saya rasa kalian lebih bagus buat seperti ini ya. Bisa dicoba di rumah masing-masing. Terserah mau memilih yang mana nanti ya pada saat praktek. Tapi bukan pada saat pertemuan ini ya prakteknya. Nanti akan saya arahkan pada praktek berikutnya. Nah, botol bekas. Nah, botol bekas ini sangat banyak sekali nih di sekitar kita, di sekolah maupun di rumah. Sebenarnya masih bisa kita untuk didaur ulang, membuat kerajinan ya. Seperti ini untuk kita menyimpan pensil, pulpen dan sebagainya. Nah, pada gambar kedua ini bisa buat celengan ya. Celengan apa ini? Iya, disensor yang nggak boleh nyebut ini ya. Baik, ini untuk membuat celengan, untuk menabung mungkin kalian uang recehnya dibuang, bisa juga disimpan di sini ya. Ada tabungan bisa buat sendiri. Oke, pada gambar ketiga juga sama, bisa digunakan untuk menyimpan pulpen. Baik, sekian dan terima kasih ya telah menyimak materi prakarya yang saya berikan. Nah, pada tugas selanjutnya sebenarnya bukan tugas, ini hanya kalian setelah ini boleh menuliskan kesimpulan yang penting dan boleh kalian paparkan di komentar pada deskripsi materi ini di Classroom, dan akan saya data nama-nama yang telah aktif ya pada pertemuan pertama dan kedua. Akan saya pantau siapa yang aktif. Di situ juga akan menunjang pada proses pembelajaran kita pada semester ini, tepatnya pada proses kenaikan kelas ya. Baik, sekian dan terima kasih. Tetap semangat
dan salam kreatif.